Wallahi jika Allah tidak berikan taufik untuk kita untuk dapat selamat, wallahi kita akan binasa. Wallahi tidak kerana ada amalan, atau ada ilmu, atau ada apapun. Wallahi ya ikhwah, ini taufik. Ini taufik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berbalin seperti ini, kemudian berkata cerita tentang seorang ahli ibadah di antara para tabi'in di zaman Al-Imam Ahmad. Faham? Dia ahli zuhud. Dan dia berilmu tapi sedikit. Hafal hadis tapi sedikit sekali. Lalu dia langsung duduk seperti ini. Antum bayangkan. Ketika hanya sebut nama seorang alim saja. Faham? Tidak bantas kita apa? Berbalin seperti ini. Kita duduk. Subhanallah. Lalu anaknya Abdullah berkata kepada Al-Imam Ahmad, "Wahai imam, wahai ayah, siapa fulan ini? Hanya berapa hadis saja yang dia hafal." Kerana gelar yang sangat tinggi pada zaman tabi'in dan tabi'in dan tabi'in, hadis. Anta punya berapa hadis? Punya berapa guru? Ini apa? Namanya gelar yang sangat tinggi. Paham ikhwani? Gelar sekarang, gelar duniawi. Kalau gelar sekarang, gelar apa? Duniawi. Masalah ada S1, ada S2, ada S3. Ini semuanya gelar duniawi. Bukan berarti orang yang mempunyai gelar ini artinya dia sudah alim. Kita harus tunduk kepada ilmunya. Tidak, ini duniawi. Untuk apa? Ada kunci, untuk ada rezeki, ada buka pintu dakwah saja. Faham ikhwani? Kita harus faham masalah ini. Gelar di zaman dahulu punya berapa hadis? Engkau hafal hadis ini atau tidak? Engkau atas manhaj yang benar atau tidak? Ini gelar di zaman dahulu. Lalu Abdullah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa yang dia hafal?" Kata Al-Imam Ahmad, "Wahai anakku, dia sudah sampai ke tujuan dari semua ilmu, yaitu zuhud dan ibadah yang murni kepada Allah Azza wa Jalla." Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk berbangga-bangga, untuk dihormat. Faham? Apakah kerana itu neraka jahannam? Ilmu ini menunjukkan kita ke amal. Jika ilmu ini tidak menjadikan kita merendahkan hati, tunduk kepada hak dan yang benar, ini ilmu yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oleh kerana itu Imam Ahmad faham masalah ini. Ada perbedaan antara tujuan dan sarana. Ilmu ini tujuan atau sarana, ikhwani? Siapa yang jawab? Sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan saya akan berilmu untuk duduk bisa menyebarkan dakwah. Bukan. Semua amalan kita namanya sarana. Tujuan kita harus satu saja. Bagaimana kita mencapai keridaan Allah. Bagaimana kita akan dapat selamat dari kemurkaan Allah saja. Apa yang selain itu sebagai sarana untuk tujuan ini. Barang siapa menjadikan ilmu sebagai tujuan, maka ada rasa ujub. Akhlaknya tidak baik. Jika dia muamalah jual beli, dia lebih buruk daripada syaitan. Sedangkan di masjid, Masya Allah, dia tahu mana perkara halal, mana perkara haram. Bahkan dia bisa apa? Mengajarkan ilmu fiqh biyu' jual beli. Tapi jika dia jatuh di dalam jual beli atau harta para muslimin, dia malin harta para muslimin. Dengan cara takwil, dengan cara masalah yang tersembunyi wal'iyadu billah. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu ini untuk beliau kendaraan untuk dunia. Kerana dia menjadikan ilmunya tujuan, bukan sarana. Wal'iyadu billah.